Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sebentar kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau bawa korban syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita bawa pujian kita ke hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Mari karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami ada pada hari ini Tuhan. Pada pagi hari kami ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang layak dipujikan, Allah yang layak kami sembah. Bila hati kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Terimalah pujian dan penyembahan kami pada pagi hari Bapa. Haleluya Yesus. Kita puji kita tetap baik.
kembangkan diri. Oh, hanya ini Tuhan. Rombongan terimalah Tuhan. Sembah sebagai inilah persembahan kami Tuhan, segenap hidup kami Tuhan, segenap jiwa raga kami persembahkan buat Engkau Tuhan. Pakai kami jadi anak-Mu Tuhan. Hanya ini yang kami bisa persembahkan buat Engkau Yesus. Engkau Raja segala raja dalam hidup kami.
Ambil semua pujian kami Bapa, ambil semua penyembahan kami, sebab Kau yang layak ditinggikan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam hadirat Allah, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kasih sayang Tuhan. Impartasikan kuasa-Mu dalam hidup kami Bapa. Buat hidup kami menjadi alat-Mu Tuhan. Hidup kami boleh berdampak bagi sekeliling kami, dimanapun kami berada. Kami jadi alat Tuhan untuk jadi berkat Bapa. Mari ubahkan hidup kami, pulihkan kami, perbaharui kami Tuhan. Beri kami kemenangan dari hari ke hari Bapa. Kami percaya Tuhan, janji Allah bagi hidup kami selama-lamanya. Pagi hari Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Allah. Urapi setiap kami, dan biarlah kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami buka ibadah kami serahkan semua ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami dan kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Kita masuk pujian kita. Nyanyi bagi Dia. Berikan lagi nama Allah. Pakai suara kita buat Tuhan. Buat Tuhan, amin. Selalu bernyanyi buat Tuhan. Dan tidak ada yang begitu hebat buat kita.
kita merasakan kehebatan Tuhan yang lebih bagi kita. Haleluya. Dia yang luar biasa bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Allah. Tuhan, bawa kami lebih lagi mengenal pribadi, untuk kami bisa jadi seperti yang Tuhan mau. Bawa kami Tuhan, tuntun kami untuk dari hari ke hari, untuk kami dapat menjadi serupa seperti Bapa kami.
hati dan pikiran Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu saja yang berbicara kepada setiap pribadi jemaat-Mu ya Tuhan. Karena hamba-Mu ini hanyalah alat saja. Biarlah ya Tuhan, apa yang hamba-Mu ini katakan hanya berasal dari isi hati Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh-Mu menguasai ruangan tempat ini dan ruangan hati kami. Jika ada setiap kuasa roh yang mencoba menghalangi pemahaman kami akan firman-Mu, pada saat ini kami patahkan di dalam nama Yesus ya Bapa. Kami percaya setiap kami boleh ya Tuhan mengalami Tuhan perubahan Tuhan, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara yang terkasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah menjadi seperti Kristus. Subtema minggu ini adalah menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus di sini bukan berarti ingin menyamai Kristus dalam hal kuasa dan kealahannya. Namun yang dimaksud di sini adalah kita memiliki karakter, hati dan pikiran Kristus. Itu yang dimaksud di sini menjadi seperti Kristus. Kristus adalah Bapa kita. Ada istilah berkata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, artinya ya kalau Tuhan kita memiliki pikiran dan perasaan yang ada pada dirinya, kita harus juga memiliki pikiran perasaan yang sama seperti Kristus berpikir dan merasa. Nah, itulah ya. Jadi kita harus mewarisi pikiran, karakter dan perasaan Kristus sebagai anak-anaknya dan sebagai ahli warisnya tentunya. Ya, slide pertama. Ya. Mengapa kita harus menjadi seperti Yesus? Yang menjadi pertanyaan seperti itu ya. Mengapa kita harus menjadi seperti Yesus? Itu tertulis di dalam kitab Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kita garis bawahi kata harus. Di sini Tuhan tidak menghimbau Bapak Ibu Saudara, tapi di sini Tuhan bilang harus. Hidup kita harus sempurna, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Mungkin kita berpikir, mana mungkin saya bisa sempurna? Saya masih daging, masih manusia, masih penuh dengan kesalahan mungkin. Nah, seperti itu. Ketika kita membuat statement seperti itu, artinya kita membatasi kuasa Tuhan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah berkata nggak mungkin saya bisa seperti Bapa di surga yang sempurna, nggak mungkin. Kata tidak mungkin menunjukkan bahwa kita membatasi kuasa Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan dan bahkan tidak ada yang mustahil. Jika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kita bisa hidup, berusaha bahkan hidup untuk hidup sempurna seperti Bapa kita yang di surga. Contohnya ya, makanya itulah dalam bentuk teladannya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia bukan hanya sebagai penebus, menjadi penebus dan juru selamat kita Bapak Ibu Saudara, tetapi dia memberikan teladan. Sebagai siapa? Bukan sebagai Allah dia teladannya. Sebagai manusia yang lahir di dalam daging, dia menjadi sama serupa dengan manusia. Dan Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa dia sebagai manusia, dia bisa hidup sempurna. Maka kita pun bisa, karena sekali lagi kita anak-anak Bapa di sorga.
Dan kita harus mewarisi pikiran, karakter, dan sifat Bapa kita yang di surga. Yang kedua, alasannya mengapa kita harus menjadi seperti Yesus. Kita buka 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kenapa kita juga harus sama seperti Kristus? Karena ketika kita menyatakan saya pengikut Kristus, artinya kita menjadi suratnya Tuhan Yesus buat semua orang yang belum mengenal Tuhan. Kita ini surat terbuka. Kita mencerminkan Bapa kita Yesus Kristus yang akan dilihat oleh semua orang. Makanya dikatakan kita harus sama seperti Kristus. Bagaimana mungkin kita mengaku kita beriman kepada Kristus Yesus, namun perbuatan kita jauh dari hati dan pikiran Tuhan. Ketika kita menyatakan saya mau ikut Yesus, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, maka kita harus berkomitmen, hati, pikiran dan karakter kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Karena kita sekali lagi suratan Tuhan yang terbuka, yang dilihat oleh semua orang. Yang dilihat orang bukan hanya perkataan kita, Bapak Ibu Saudara, tapi yang orang-orang lihat, orang percaya, orang yang belum percaya lihat adalah sikap hidup kita, jalan hidup kita. Slide kedua. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ya di dalam slide kedua, seperti apakah karakter, pikiran, dan perasaan Kristus yang harus kita miliki? Ya, kita mau lihat nih. Berarti saya harus memiliki nih, dari firman ini kan kita harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Nah, sekarang yang seperti apa? Ya, saya akan bagi menjadi 3 poin penting. Kita baca di dalam kitab Filipi. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Kita sama-sama membacanya. Saya akan membacakan ayat 1, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat 2 sampai ayat ke-8 secara bergantian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu berkatalah penciptaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih tujuan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. yang Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah memiliki harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Yang pertama, ya. Apa pikiran perasaan Kristus yang harus kita miliki? Yang pertama adalah kasih mesra dan belas kasihan. Yang pertama adalah kasih mesra dan belas kasihan. Kita tahu bahwa Yesus punya belas kasihan yang besar untuk semua orang. Belas kasih dalam Alkitab dapat diartikan menunjukkan atau memiliki belas kasihan, simpati,
empati atau rasa kasihan kepada orang lain. Kita lihat di dalam Matius 9 ayat 36 mengatakan, ya, di dalam Matius 9 ayat 36 mengatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, belas kasihan Tuhan Yesus. Kalau di dalam Alkitab ya berkali-kali ya Yesus melakukan segala sesuatu karena belas kasihannya. Ya, dan juga itu bisa kita lihat di dalam kitab Matius 14 ayat 14. Ya, di dalam Matius 14 ayat 14 mengatakan demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya. Jadi jika di antara kita ada sakit Bapak Ibu Saudara, yakin dan percayalah bahwa Yesus berbelas kasihan kepada kita. Jadi kita tetap berdoa memohon kepada Tuhan kesembuhan, dan bahkan kita percaya bahwa kita telah menerimanya dan kita naikkan ucapan syukur. Karena dikatakan di sini, ya Yesus berbelas kasihan, maka Dia menyembuhkan mereka yang sakit. Jika kita memiliki kasih mesra dan belas kasihan seperti Yesus, maka cara pandang kita merespon orang yang bersalah kepada kita pasti akan berbeda. Kita tidak bisa membenci kepada mereka, tetapi justru kita merasa kasihan dengan keadaan mereka yang butuh pertobatan dan supaya jiwanya diselamatkan. Kita tidak akan fokus kepada sakit hati kita, tetapi kita akan fokus memandang mereka sebagai jiwa yang butuh kebenaran, butuh dipulihkan. Maka kita pun akan mendoakan mereka supaya mereka bertobat dan berbalik dari jalannya yang tidak baik. Ketika Yesus disalib, kita bisa mengingat bahwa Tuhan Yesus ketika Dia tergantung di atas kayu salib, Dia tidak kecewa kepada orang yang menyalibkannya. Dia tidak sakit hati kepada orang yang menyalibkannya, tetapi Dia menunjukkan belas kasihan melalui perkataannya. Kalau secara manusia, Tuhan yang digantung kok Dia ngasihanin orang? Seharusnya kan Dia ngasihanin diri sendiri. Dia disalib, tapi kenapa Dia malah ngasihanin orang? Kan begitu ya. Tapi itulah Tuhan kita. Hati dan pikiran Tuhan Yesus yang luar biasa. Bahkan ini menunjukkan belas kasihannya ketika Dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kata-kata Tuhan Yesus di kayu salib. Tidak ada satu kata pun dari mulutnya yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu merasa sakit hati, Tuhan Yesus itu merasa Dia tidak dihargai, Tuhan Yesus memaki-maki orang yang menyalibkan Dia. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Itulah hati dan pikiran Kristus yang harus kita miliki. Saya juga memiliki kesaksian Bapak Ibu Saudara beberapa tahun lalu ketika ada seseorang yang karena kebutuhan dia, karena ada sesuatu kesulitan dalam hidupnya, akhirnya saya membantunya untuk meminjamkan uang. Ya. Kemudian, ya saat itu, ya waktu saya belum dengar firman ini tentang belas kasihan, saya merasa, jadi setelah itu dia nggak bayar tuh, bahkan nyicil pun tidak, ya nyicil 1% pun tidak, ya. Waktu saya belum bertobat, belum dengar firman ini, saya merasa ini orang bener ya, gimana sih ini orang, nggak ada pikirannya nyicil kayak apa kayak gitu, rasanya kesel gitu, bener-bener nih orang nih, bikin sebel. Gua udah baik-baik sama dia, kok dia begitu, kayak gak tuh balas budi gitu dalam hati ya. Rasanya kesel, gak terima gitu. Sampai sekarang utangnya gak dibayar-bayar. Bener-bener ada rasa kesal, ada rasa benci. Ya, kenapa? Saya udah capek-capek ngumpulin duit hasil usaha saya, maksud saya baik, kok dia tidak membayarnya, gitu kan mikirnya kan. Tetapi setelah saya mendengar firman tentang belas kasihan ini, saya membaca ayat ini, saya mengubah pola pikir saya, Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir apa yang saya berikan kepada dia, yang saya punya itu semua adalah milik Tuhan. 100% yang saya punya itu adalah uang Tuhan.
Kalau orang tersebut memanfaatkannya dengan cara tidak benar, bahkan tidak mengembalikannya, ya dia bersalah sama Tuhan. Itu kan uang Tuhan, Tuhan titipin buat saya. Ya, toh juga saya diberkati Tuhan sampai saat ini, tidak pernah sama sekali kekurangan, bahkan berkat Tuhan berlebih dalam hidup saya. Justru saya ketika mendengar firman ini, hati saya diubahkan. Tidak ada rasa lagi benci, kesal atau apa, tapi saya justru merasa kasihan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena segitu susahnya kehidupannya, sampai nyicil aja nggak sanggup. Karena segitu miskinnya karakternya, sehingga tidak bisa berpikir untuk mengembalikan apa yang sudah dia pinjam. Justru saya merasa belas kasihan amat nih orang. Ya, sampai dia nggak sanggup mengembalikan, bahkan menyicil sekalipun. Karena saya berpikir seperti itu, dengan belas kasihan Bapak Ibu Saudara, maka saya mengampuni dia. Dan bahkan saya mendoakannya supaya dia bertobat dan tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Supaya dia diberkati, supaya melalui berkat yang diterima oleh dia dapat menyicil jika memang punya niat untuk menyicil. Tapi jika tidak pun, kita bisa berdoa dan memaafkan dia. Kalau ditanya sekarang hati saya apa? Ikhlas Bapak Ibu Saudara, karena itu uang Tuhan. Kalau Tuhan tentukan hilang, ya sudah hilang. Tuhan akan ganti yang lebih besar. Dan saya mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Uang yang hilang itu yang tidak dikembalikan tidak berdampak apapun pada saya. Kenapa? Karena berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup saya. Dan saya tahu Tuhan mau saya memakai berkat Tuhan itu untuk memberkati orang lain Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sedikit kesaksian saya tentang berbelas kasihan. Ketika kita berbelas, punya hati yang belas kasihan kepada orang yang bersalah kepada kita, maka cara pandang kita memandang dia bukan dengan kebencian dan sakit hati Bapak Ibu Saudara, tapi sekali lagi justru kita merasa kasihan karena dia butuh kebenaran, dia butuh dipulihkan, dia butuh diubahkan oleh Tuhan. Maka saya berdoa tuh kepada Tuhan supaya jiwanya dipulihkan, supaya karakternya dipulihkan. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar mencontoh apa yang menjadi hati dan pikiran Kristus yang penuh dengan belas kasihan sekalipun kepada orang berdosa. Karena Yesus datang ke dunia justru bukan untuk orang benar Bapak Ibu Saudara. Dia rela mati dan berkorban justru untuk orang-orang berdosa. Dia rela bayar harga ke dunia ini justru buat orang-orang berdosa yang butuh diselamatkan, yang butuh pengampunan, bukan untuk orang benar. Nah, itu makanya kita harus memiliki hati dan pikiran seperti Kristus. Itu yang pertama. Hal yang kedua di dalam slide 4. Yang pertama tadi adalah kita harus memiliki kasih mesra dan belas kasihan kepada orang, baik orang yang baik kepada kita maupun orang yang membutuhkan, ataupun bahkan orang yang jahat kepada kita. Kita harus memiliki belas kasihan kepadanya. Yang kedua, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang kedua, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tuhan Yesus mau kita sebagai umatnya bersatu. Itu tertuang di dalam doa Yesus kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 Bapak Ibu Saudara. Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan di dalam doanya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya hati dan pikiran Tuhan mau setiap umatnya untuk bersatu, untuk satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita tahu bahwa gereja terdiri dari latar belakang, karakter, sifat-sifat orang-orang yang berbeda-beda. Ya, perselisihan dan perpecahan mungkin bisa terjadi di dalam jemaat karena beda pola pikir, beda keputusan Bapak Ibu Saudara. Kadang ada yang tidak sejalan, ada yang mau ikut, ada yang nggak mau ikut, ya kan? Seperti itu. Tetapi
Ya, di dalam kitab Filipi ini memberikan instruksi tentang cara bekerja menuju perdamaian. Beberapa instruksi tersebut terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 3a. Di dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 3a mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Bagaimana dapat sehati dan sepikir? Tentulah kita harus memiliki hati dan pikiran yang sama. Hati dan pikiran sama, bagaimana caranya? Kita karakternya beda-beda. Iya, hati pikiran sama. Siapa? Tentulah hati dan pikiran Kristus. Ketika kita memiliki hati dan pikiran Kristus, maka hati dan pikiran kita akan menjadi satu hati, satu pikiran untuk tujuan kemuliaan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengesampingkan kepentingan pribadi kita. Selama kita masih punya kepentingan masing-masing, tujuan masing-masing dalam kehidupan pelayanan, maka tidaklah akan bisa mencapai yang namanya sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Masalah inilah yang terjadi di dalam jemaat di Filipi. Terjadi perpecahan karena keegoisan masing-masing. Jemaat mempertahankan kepentingan dirinya sendiri. Kemudian ada juga pengaruh ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Sering dengar ajaran-ajaran di luar sana. Akhirnya jadi bercabanglah imannya, bercabanglah pola pikirnya. Ada perselisihan juga di antara pelayan Tuhan, yaitu Euodia dan Sintike. Kita bisa lihat di dalam Filipi 4 ayat 2 sampai 3, sampai Paulus menasihatkan mereka. Sehingga akhirnya menjadi seperti itulah jemaat di Filipi, perpecahan. Kenapa? Sekali lagi, karena punya kepentingan masing-masing, ego masing-masing, merasa benar masing-masing. Makanya Paulus sekali lagi menasihatkan agar mereka semua sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bagaimana caranya? Sekali lagi, miliki hati dan pikiran Kristus. Kalau kita misalnya memiliki pemikiran, suatu pemikiran, kita konekkan dulu, cocokin. Ibaratnya kalau kayak colokan, ada lubangnya, ada colokannya. Nih, cocok gak gitu ya. Kalau charger ada dua macam kan, ada yang model bulat lah, ada yang model panjang lah, ada yang model kotak kecil gitu kan. Ini cocok kan nih chargernya masuk gitu. Sama ketika kita mengambil sebuah keputusan, entah itu dalam gereja, dalam apapun, ini cocok gak sama pola pikir Tuhan Yesus kira-kira? Ini cocok gak nih sama hatinya Tuhan Yesus? Sama pikiran dan hatinya Tuhan cocok gak? Kalau gak cocok, jangan dipaksakan Bapak Ibu Saudara. Itulah yang bikin perpecahan. Tapi ketika kita berpikir, oh ini untuk kepentingan Tuhan, ini cocok, maka yang satu akan berkata juga, oh iya, ini kepentingan cocok. Nah, jadi Tuhan berbicara kepada satu-satu, dan akhirnya ketika bersama-sama berkumpul, cocok Bapak Ibu Saudara, kan begitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita mencocokkan hati dan pikiran kita, rencana kita, kepentingan kita menjadi satu kepentingan, yaitu kepentingan Kristus. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, slide 5. Hal yang harus kita miliki adalah rendah hati, mengosongkan diri, dan menjadi hamba. Rendah hati, mengosongkan diri, dan menjadi hamba. Perselisihan di antara jemaat dan pemimpin di Filipi dikarenakan tidak memiliki kerendahan hati. Karena ada kesombongan. Dan kesombongan hati adalah hal yang paling dibenci Tuhan. Dia tetap berdiri kepada egonya masing-masing, kepada keinginannya masing-masing, memaksakan. Akhirnya terjadilah perselisihan dan perpecahan di dalam jemaat di Filipi. Tapi di dalam kitab Amsal mengatakan, Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan.
Jika kita mau dihormati Bapak Ibu Saudara, bukan dengan cara tinggi hati dan menaikkan ego kita. Justru ketika kita rendah hati, mau menyatukan pikiran, disitulah justru kita dikatakan dihormati. Dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Kenapa tuh dikatakan Allah sangat meninggikan Yesus? Karena dikatakan Yesus sangat merendahkan dirinya dan rendah hati, maka dia sangat ditinggikan. Ketika kita meninggikan diri, kita akan dijatuhkan. Tapi ketika kita merendahkan hati kita, siapa yang bisa menjatuhkan? Ibarat kalau kita udah tiarap, mau dijatuhin kemana lagi ya, udah tiarap gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita merasa tinggi begini, didorong ya jatuh ya kan. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Terkadang banyak orang punya pola pikir yang salah. Kalau saya merasa ngebos, kalau saya merasa tinggi, pasti saya akan dihormati. Kamu harus hargai saya, karena saya lebih tinggi dari kamu, jabatan lebih tinggi. Maka orang akan berpikir apa? Apakah orang akan berpikir, wow, ya dia lebih tinggi, dia luar biasa, dia hebat. Pasti orang akan merendahkan, benar gak? Ih, ini orang belagu amat, sombong amat, mentang-mentang bos. Ih, sombong amat jadi orang, mentang-mentang orang kaya. Ih, apaan tuh, gitu kan? Pasti orang akan berpikir seperti itu, Bapak Saudara. Tapi ketika kita menjadi seorang pemimpin yang rendah hati, yang berbaur dengan yang lain, kita ramah, maka orang juga akan orang, ih Bapak itu baik banget sih, ih dia gak sombong loh, ih dia care banget deh sama orang sekitarnya, ya Bapak itu baik banget ya, iya ya, akhirnya dihormati. Bukan karena orang takut sama kita dihormatinya, karena mereka senang melihat perilaku kita sebagai seorang atasan, misalnya seperti itu Bapak Ibu Saudara, sebagai sesama rekan sekerja. Di dalam Yakobus 4 ayat 6b juga dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bahkan di dalam Amsal 6 ayat 16 mengatakan, kesombongan atau tinggi hati adalah salah satu dari 6 perkara yang dibenci Tuhan. Sebaliknya yang paling disukai Tuhan adalah kerendahan hati. Karena kerendahan hati Daud dan keturunannya diingat Tuhan. Ketika Tuhan tegur, dia salah, dia merendahkan hatinya dan dia meminta ampun kepada Tuhan. Padahal kalau yang dipikir dia ditegur sama Nabi, merasa kalau seandainya raja ditegur sama orang yang lebih di bawah, kan rasanya apaan sih negur-negur gua atasan lu gitu ya. Enak aja negur-negur gua, padahal yang salah gitu misalnya ya. Mungkin kalau Daud tidak punya kerendahan hati, dia akan justru bilang ke Nabi yang negur dia, apa kamu negur-negur saya? Mengapa hukum mati dia gitu ya. Tapi kita lihat respon Daud ketika dia ditegur dengan keras oleh Nabi, dia justru merendahkan dirinya, merasa dia bersalah, dia merendahkan dirinya untuk minta ampun sama Tuhan. Nah inilah yang sangat disukai dari sifat Daud oleh Tuhan, kerendahan hatinya. Bahkan ketika dia diperlakukan buruk oleh Saul, dia tetap rendah hati dan bersujud di hadapan Saul yang jahat sama dia. Dia masih bersujud, bang Tuanku gitu. Kalau dipikir gak layak tuh Saul terima hormat dia. Orang Saul udah jahat sama dia, ngejar-ngejar dia, mau bunuh dia. Gak layak dia terima sujudnya Daud. Tetapi Daud tetap menjaga kerendahan hatinya, walaupun orang itu jahat kepadanya. Jika tidak ada kerendahan hati, yang terjadi adalah konflik. Dan di balik masalah kita dengan sesama, terdapat masalah rohani atau spiritual. Hati yang belum benar, hati yang sombong, yang perlu diubahkan. Kesatuan di dalam gereja bagi saudara membutuhkan kerendahan hati. Karena tidak akan ada jiwa yang tertarik kepada Kristus jika mereka melihat perpecahan di dalam jemaat. Jika mereka melihat perselisihan di dalam gereja, mereka mungkin akan menilai kok orang gereja sama aja kayak orang luar. Katanya pelayan Tuhan, tapi kok konflik terus, berantem terus dengan sesamanya. Pelayan Tuhan katanya, sama tetangga gak akur, sama pasangannya gak akur, sama orang gereja gak akur. Akurnya sama siapa coba? Sama tembok gitu kan. Semua orang gak diakurin sama dia gitu ya misalnya ya. Akhirnya kita gak jadi berkat bagi saudara. Kita gak bisa menjadi surat Kristus yang terbuka. Justru kita hanya bisa menjadi batu
batu sandungan saja buat orang lain, khususnya orang yang belum mengenal Tuhan. Untuk itu sekali lagi sangat diperlukan kerendahan hati. Kunci kerendahan hati adalah mengutamakan kepentingan Kristus dan mengesampingkan kepentingan pribadi kita. Dan karena yang terpenting adalah kepentingan Kristus, maka kita akan berkata, aku kehilangan hak demi melayani orang lain, gak apa-apalah. Aku disalah mengerti, ya gak apa-apalah. Karena aku sudah menerima segalanya dari Kristus. Sehingga kalau tidak ada orang yang memberikan penghargaan kepadaku, it's okay. Aku tidak akan merasa tersinggung, tidak akan merasa sakit hati, karena semua itu sudah aku terima dari Yesus Kristus. Kita akan memiliki pola pikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, penghormatan, penghargaan sudah Tuhan kasih kok buat kita. Ya, kita tinggal melayani saja. Ya, Yesus adalah teladan yang sangat sempurna dalam hal kerendahan hati. Kita bisa membaca di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ya Bapak Ibu Saudara ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 saya akan baca sekali lagi. Ini bentuk keteladanannya ya. Filipi 2 ayat 9 sampai 8. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah teladan yang Yesus berikan supaya kita tiru. Yesus yang adalah Allah, tapi dia tidak mengutamakan kepentingannya sendiri. Dia Tuhan yang berhak menerima segala perlakuan, hormat, dan kemuliaan. Namun dia tidak memakai semuanya itu untuk kepentingannya. Dia mengesampingkan semuanya itu untuk melayani manusia yang berdosa. Datang sebagai manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itulah hati dan pikiran Kristus, Bapak Ibu Saudara. Mungkin seringkali kita tetap bertahan dengan pikiran kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Bahkan jika ada perbedaan, kita memaksakan apa yang menjadi mau kita sendiri, karena ada kepentingan atau agenda di balik itu semua. Mungkin terkadang kita hanya memikirkan kepentinganku, harga diriku, kerja kerasku, hakku. Namun perlu kita sadari, justru hal seperti inilah yang membuat kita kesulitan untuk menjadi dekat bagi orang lain, bahkan untuk serupa dengan Yesus Kristus. Marilah kita meneladani Kristus yang melepaskan semua kehebatannya, mengosongkan dirinya dan menjadi hamba yang taat. Di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 29, Yesus mengajak kita untuk belajar kerendahan hati kepadanya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus juga menunjukkan kerendahan hatinya di dalam kitab Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 saat membasuh kaki murid-muridnya. Dan Yesus berpesan kepada muridnya, bahkan untuk kita semua. Dia berkata, jadi jikalau aku membasuh kakimu. Yaitu di dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 ya. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 bisa dimunculkan. Tuhan Yesus berkata begini, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh." Saling membasuh kakimu,
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan bilang wajib. Aku sudah kasih teladan buat kalian, umatku. Tuhan bilang kalian wajib mengikuti teladanku. Tuhan dengan rendah hati. Kalau kita tahu membasuh kaki itu adalah pekerjaan seorang pelayan. Yesus dikatakan aku Tuhan dan Guru yang berkuasa atas alam semesta ini, menundukkan kakiku di bawah murid-muridku dan aku membasuh kaki mereka. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, siapakah kita sampai kita tidak mau merendahkan hati kita kepada sesama kita? Dia Tuhan mau merendahkan hatinya. Jadi mari kita ikut apa yang menjadi teladan Tuhan kita yang maha besar. Kalau Tuhan bisa, kita pun bisa, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata di dalam Matius 20 ayat 28 demikian. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita belajar menjadi seperti Yesus yang memiliki kerendahan hati. Ada ilustrasi Bapak Ibu Saudara, ada sepasang suami istri kaya raya yang datang ke restoran mewah, ya. Satu biji gorengan biasanya harganya 2.000 Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau di sini karena namanya fried food, ya, fried food namanya, jadilah harganya sepotong 100.000 Bapak Ibu Saudara. Saking mewahnya di restoran, ya. Es teh manis yang kita beli di warteg, yang biasanya harganya segelas 2.000 rupiah, bahkan kadang gratis dikasih mbak-mbak wartegnya, ya. Kalau di sini namanya menjadi sweet iced tea, ya. Harganya berubahlah jadi segelas 50.000 Bapak Ibu Saudara. Terus kalau biasanya abang-abang gerobak jual sosis telur gulung, harganya 3.000 Bapak Ibu Saudara. Di restoran ini namanya menjadi egg roll sosis. Egg roll sosis. Jadi harganya jadi 100.000 Bapak Ibu Saudara. Ya, saking mewahnya restoran misalnya. Datanglah pelayan restoran, menanyakan menu yang mau dipesan. Waktu tanya suaminya, dijawab pesanannya. Dia ditanya istrinya, Bu, mau pesan apa, Bu? Istrinya diem aja begini. Bu, maaf Bu, mau pesan apa, Bu? Terus akhirnya suaminya bilang, maaf ya Mbak ya. Emang istri saya ini nggak biasa ngomong pelayan. Dia bilang gitu ya. Nah, ya bikin aja menunya sama udah kayak saya gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, jika kita di posisi pelayan ini gimana respon kita coba? Mungkin apakah respon pertama ya asik, dia tahu saya seorang pelayan loh, dia ngomong sama temannya belakang, dia tahu saya seorang pelayan loh, dia nggak mau ngomong loh sama saya, itu orang ya nggak mau ngomong sama saya loh, ya udahlah jangan dia saya pelayan ya puji Tuhan aja deh gitu, seneng aja karena saya dianggap pelayan. Atau ngomong sama teman, gile tuh orang sombong banget tuh mak-mak gitu ya, enak aja dia nggak mau ngomong sama saya, mentang-mentang saya pelayan restoran yang nggak tahu gaji saya gede juga lumayan misalnya gitu ya. Bener-bener cerita sama temannya, nyebelin tuh ibu-ibu tau nggak, sombong banget dia nggak mau ngomong sama saya gitu misalnya. Atau respon yang tadi pertama ya, atau respon yang ketiga, sabar ya, sabar, saya adalah pelayan restoran, sabar, apapun perlakuan customer saya tetap sabar, tetap melayani dengan excellent. Nah sebagai seorang pelayan profesional, bagaimana respon kita Bapak Ibu Saudara? Kita ini adalah pelayan profesional Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebagai pelayan profesional Tuhan, sama seperti di restoran tadi, sudah dididik tuh para pelayan pastinya. Ketika ada perlakuan customer kelas atas yang tidak baik, yang sombong, kita akan tetap senyum. Iya Bu, makasih ya Bu ya. Ya kan seperti itu Bapak Saudara. Sama seperti kita juga dididik Tuhan untuk belajar seperti menjadi pelayan Tuhan yang profesional. Ketika ada mungkin jemaat yang nyebelin gitu ya, antara percecokan sesama yang apa, kita akan berkata sabar. Ya, terima kasih buat masukannya. Haleluya. Ada kritikan, ya makasih ya gitu ya. Itulah kita sebagai hamba
pelayan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pencapaian karakter yang tertinggi seperti Yesus adalah di saat kita melayani, melakukan kebaikan kita. Namun pada saat tidak dihargai, itu tidak akan mempengaruhi niat kita untuk taat sama Tuhan. Itu tidak akan mempengaruhi sikap kita. Itulah pencapaian karakter yang tertinggi, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita misalnya ketika kita mencoba niat baik, ternyata orang itu tidak menghargai kita, kita akan berkata, udahlah gak jadi, gue baik sama dia. Itu menunjukkan bahwa kita mudah goyah dalam karakter kita, karena karakter kita dipengaruhi oleh orang lain. Tapi justru pencapaian karakter yang tertinggi adalah ketika kita mau berniat baik, sekalipun orang itu tidak menanggapi dengan baik, kita akan tetap berbuat baik, karena kita seperti Kristus. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Kristus pun punya sifat seperti itu. Udah niat baik nih, mau menyelamatkan manusia, udah capek-capek dari surga turun ke dunia jadi manusia. Dia tahu orang-orang ahli Taurat dan lain mau bunuh dia. Dia akan berkata, ini manusia nggak tahu diri deh. Saya udah capek-capek turun ke dunia lahir sebagai manusia, udah hidup di bumi, merasakan penderitaan. Sekarang mereka mau bunuh saya. Saya kecewa, nggak jadi deh saya nolong mereka. Naik ke surga lagi, telepon malaikat jemput ya, gitu misalnya ya. Apa jadinya Bapak Ibu Saudara? Rencana keselamatan itu tidak akan terjadi dalam hidup kita manusia. Semua kita akan binasa dan masuk neraka. Tapi karena Tuhan yang dengan karakter yang sempurna, tidak terpengaruh oleh sikap manusia yang seperti itu. Sekalipun manusia berbuat jahat kepada dia dan tidak mengerti akan maksud baiknya, dia tetap menjalankan rencana keselamatannya. Dia turun ke dunia lahir sebagai bayi, dia besar, dituduh, dicaci maki, difitnah, tetap dia menjalaninya sebagai tugasnya sebagai seorang penebus dan juru selamat. Dan pada akhir dari tugasnya, kita semua yang beroleh kemenangan, Bapak Ibu Saudara. Karena karakter Yesus yang begitu kuat, yang tidak dipengaruhi keadaan, dia menang, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti hidup kita, kunci kemenangan kita tidak dipengaruhi keadaan karakter kita. Mungkin di antara kita ada yang keluarga yang berasal dari broken home, terus kita berkata, karena keluarga saya broken home, jadi makanya saya nakal begini. Kalau bapak mama saya baik pun saya akan baik kok. Karakter kita nggak kuat, Bapak Ibu Saudara. Atau misalnya karena suami saya nggak setia, ya saya nggak setia juga lah. Orang yang nggak setia sama saya, ngapain saya setia sama dia? Karakter kita jadi nggak kuat, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau seorang yang karakter yang kuat, ketika misalnya suami atau pasangan tidak setia, kita akan tetap setia, jaga kekudusan, beribadah, sungguh-sungguh berdoa, menjaga kesalehan hidup kita. Justru berdoa kepada pasangan kita yang tidak setia itu agar dia berbalik kepada Tuhan. Itulah yang menjadi karakter yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Itu juga kita sebagai anak yang berasal dari keluarga yang broken home. Ketika mungkin keluarga kita broken home, rumah tangganya berantakan segala macam, mungkin orang tua kita tidak menjadi teladan. Tapi ketika kita berkata, saya akan tetap menjaga karakter saya menjadi baik, saya akan setia sama Tuhan Yesus, saya akan menjadi pribadi yang sebaik-baiknya, maka disitulah karakter kita kuat. Dan sama seperti Kristus, dia mencapai keberhasilan menebus dosa manusia, mengambil kunci kerajaan maut itu, menjadikan kita semua umat pemenang. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berhasil melewati, memiliki karakter yang tidak dipengaruhi keadaan, disitulah kemenangan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau jadi umat yang pemenang, Bapak Ibu Saudara? Amin. Jadi saat ini jangan kita merasa, kok kadang saya nggak mendukung sih perbuatan baik saya. Abaikan, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap melangkah maju. Kita tetap menjaga kesalahan hidup kita, kekudusan kita sebagai anak Tuhan. Jika memang pasangan kita atau apapun, keluarga kita tidak menghargai kita, percayalah satu pribadi yang menghargaimu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus.
Dia mau kita terus maju di dalam iman dan kesalehan ketaatan kepada Tuhan. Jangan sampai terhilang oleh karena keadaan sekeliling kita. Amin buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar itu menjadi kekuatan kita. Mari sama-sama saat ini saya rindu kita menyanyikan Mengikut Yesus, rapnya saja Bapak Ibu Saudara. Rapnya saja. Memang mengikut Yesus tidak mudah, tapi kita percaya ketika kita setia Bapak Ibu Saudara, tetap dengan kesalehan kita, kekudusan hidup kita, kita akan menjadi pemenang seperti Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Amin. Ku lepas semua Firman-Mu hari ini menguatkan kembali komitmen kami ya Tuhan, untuk tetap memiliki karakter yang kuat, ikut Tuhan, setia kepada Tuhan, hidup saleh, dan tidak dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kami ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami bertahan di dalam kesetiaan kami, ketika kami melayani Tuhan, kami menjadi hamba-Mu,
Bapa-Mu, maka kami akan beroleh kemenangan ya Tuhan. Kami mau memperoleh kemenangan itu di dalam akhir kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.